Pada saat berikutnya, Feng Xiu hampir tidak ragu-ragu untuk membuka makna mendalam kelima yang disebut Pluto tak tergoyahkan adalah bentuk lain dari perlindungan lengkap dari asal mula mantra yang kuat ini. Cahaya hitam membungkus tubuh selongsong angin, menggunakan energinya sendiri untuk memblokir kekuatan pedang. Gemuruh. Su Yang sendiri tahu persis seberapa kuat pedang ini bisa menjangkau, meskipun ujung pedang surat tidak dilepaskan. Meski begitu, pedang ini benar-benar pencegah ketika ditempatkan dalam pertempuran melawan Raja Banjir Hitam hari itu. Pedang yang mendominasi. Namun, pada saat ujungnya mengenai tubuh raja yang tidak dapat digerakkan, Su Yang sepertinya merasakan perasaan khusus seperti memukul spons. Mampu secara drastis menghilangkan kekuatan sebenarnya dari pedangnya sendiri dalam waktu sesingkat itu sudah cukup untuk melihat aspek menakutkan dari makna mendalam kelima dari kekuatan sihir yang menentang dewa ini. Keterampilan mendalam yang sangat bagus, dengan penjaga tubuh Raja Fudoming ini, saya khawatir tidak ada orang di seluruh benua yang dapat membunuh Anda dalam satu pukulan. Gelombang Su Yang ini memuji lawannya dari lubuk hatinya, tetapi Feng Xiu tidak bisa tertawa sama sekali. Awalnya, dia tidak menggerakkan tubuh Pluto, tetapi merupakan kartu perlindungan besar Feng Xiu, tetapi Su Yang begitu mudah ditangani. Itu terpaksa keluar. Lebih penting lagi, dia menemukan bahwa tubuh Pluto yang tidak dapat digerakkan tidak sekuat itu sepenuhnya kebal terhadap serangan orang lain. Bahkan di bawah perlindungan kekuatan Pluto yang tak tergoyahkan, pembuluh darah tubuh Feng Xiu masih terpengaruh. Dampak yang luar biasa. Tentu saja, menghadapi pria yang selalu menindas dirinya sendiri ini, Feng Xiu yang sombong tidak akan pernah berinisiatif untuk menyanjung Su Yang. Ada apa lagi? Keluarkan. Hari ini aku ingin melihat sisi terkuatmu. Mata Su Yang berubah seketika, dan cahaya keemasan pucat terkondensasi di pupil matanya. Karena kau punya rencana ini, sebaiknya aku memenuhimu. Baiklah, aku suka perasaan mandi darah ini. Feng Xiu tampaknya sangat bersemangat dengan kata-kata Su Yang, dan tiba-tiba dia menamparkan bahunya dengan telapak tangan, seteguk darah yang teredam. Su Yang terkejut dengan tindakannya, tetapi Su Yang tahu betul bahwa Feng Xiu sama sekali bukan orang yang mau melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Namun, seperti kata pepatah, jika Anda ingin melihat penampilan yang layak dari kekuatan sihir yang menentang dewa, Su Yang harus melakukan upaya tertentu. Pada saat berikutnya, Su Yang juga meraih pedang sura, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, dan bergegas menuju selongsong angin di sisi lain langit. Yang mengejutkan Su Yang Weiwei adalah pada saat yang sama, Feng Xiu melakukan langkah yang sama. Kedua orang itu tiba-tiba berubah menjadi dua pita yang sangat kejam, dan menghantam ke tengah langit. Elisa juga secara naluriah menghentikan aksi pertempuran, menatap ke langit, dan menyaksikan letusan nyata dari pukulan kedua orang itu. Gemuruh, nafas yang menakutkan itu meledak, dan langsung menyebar ke seluruh langit. Sumber cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya benar-benar runtuh di bawah tabrakan kekuatan yang kuat ini, seolah-olah seluruh langit telah disapu lagi oleh kekuatan kedua orang ini. Namun, ketika keduanya terpisah lagi, Su Yang tiba-tiba menemukan bahwa lengan baju berdarah itu tidak hanya melemahkan vitalitas, tetapi juga tampak jauh lebih keras dari sebelumnya. Su Yang sendiri memiliki tubuh pelindung pertahanan terkuat dari jam semesta warna 9, bahkan jika berhadapan langsung, itu tidak akan terluka. Namun, saat ini, Su Yang merasa diperhitungkan oleh selongsong angin ini. Hahaha, sekarang, biarkan aku merasakan nafas dari kekuatan sura yang sebenarnya. Tiba-tiba, selongsong angin berhenti bergerak dan mulai menjilati lukanya. Itu adalah garis keturunan dengan sedikit aura asli Asura setelah dimakan ke dalam tubuh lagi oleh Feng Xiu, tubuhnya mulai mengalami perubahan yang sangat jelas. Jika kelahiran kembali Phoenix dari abu adalah semacam transformasi, maka tindakan Feng Xiu saat ini mengubah tubuhnya dengan menelan sumber darah dan kekuatan luarnya sendiri. Dengan cara ini, bahkan Su Yang belum pernah melihatnya. Segera setelah itu, tubuh fisik Feng Xiu mulai berubah dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan ini adalah makna mendalam keenam dari kekuatan sihir anti langitnya. Gemuruh. Totem dengan dua murid sihir merah di belakang juga diintegrasikan ke dalam darah dan daging baru ini. Nah, biarkan kamu melihat apa kita sebenarnya. Pada saat berikutnya, Su Yang melihat pemandangan yang tidak bisa dia percayai. Lengan angin berpadu sempurna dengan totem hitam,
memadatkan tubuh setengah binatang baru, dan energi yang dipancarkan oleh tubuh ini secara mengejutkan berasal dari Gunung Qilin. Diwarisi. Apa? Bagaimana ini mungkin? Inilah kekuatan unicorn. Suara ini bukan dari Su Yang, tetapi dari para tetua iblis yang berpengetahuan luas di bawah. Baik Elisa dan Su Yang tercengang. Kekuatan unicorn. Feng Xiu, sekarang setelah kamu memiliki warisan dari Gunung Unicorn, bagaimana kamu bisa masuk? Hahaha, siapa yang memberitahumu bahwa jika kamu ingin mendapatkan warisan garis Qilin, kamu harus memasuki Gunung Qilin? Setelah mendengar kata-kata Feng Xiu, Su Yang agak mengerti arti tersembunyi dari kata-katanya. Tampaknya garis keturunan Gunung Qilin telah datang ke dunia atas inisiatifnya sendiri, mencari boneka yang bisa dipasangkan olehnya. Feng Xiu adalah orang yang beruntung dan tidak beruntung ini. Su Yang berbisik seperti ini di dalam hatinya, dan dia dengan cepat menebak tujuan sebenarnya dari Gunung Qilin. Mereka memberi Feng Xiu keuntungan untuk mencapai langit, dan secara alami mereka akan merampas masa depan Feng Xiu. Saya harus mengakui bahwa tingkat ke-6 dari kekuatan sihir yang menentang dewa ini telah memungkinkan Su Yang untuk mengintegrasikan darah binatang unicorn tingkat dewa ke dalam tubuhnya, yang dapat dianggap sebagai transformasi nyata dari sistem hidupnya. Aku benar-benar terkejut, siapa yang menemukan kekuatan iblis melawan surga? Ini adalah warisan yang menakjubkan. Jika kamu bisa mempraktikkan latihan ini secara membumi, gunakan kekuatanmu sendiri untuk mengendalikannya dengan sempurna, dan kamu akan menjadi masa depan. Anda pasti bisa menjadi orang terkuat di benua ini. Sayangnya, bagaimanapun juga, Anda telah melanggar bagian terpenting dari teknik ini. Petik 2. Seperti kata pepatah, Anda bisa melihat pegunungan dan gunung kecil saat berada di puncak. Bagaimana Anda bisa melihat pemandangan terindah di dunia saat memilih jalan pintas? Dalam keadaan kesurupan, tampaknya kalimat ini sangat menyentuh lengan baju angin dan benar-benar membuatnya marah. Su Yang tahu betul bahwa dengan kebanggaan Feng Xiu, jika bukan karena tekanan yang luar biasa dari orang lain, Feng Xiu tidak akan mudah berkompromi dengan garis Qilin, tetapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun, dia hanya ingin apa yang Anda lakukan adalah berjalan sampai akhir Anda dapat mencapai jalan yang Anda pilih. Di mata Feng Xiu, Su Yang tidak diragukan lagi adalah batu sandungan terbesar sampai akhir. Gemuruh. Bangkitnya darah Dewa Qilin membuat bentuk fisik Feng Xiu terlihat sangat aneh saat ini, tetapi tidak ada yang berani menyangkal kekuatannya saat ini. Hanya dalam beberapa saat upaya, tubuh binatang setengah dewa ini, yang tingginya lebih dari 3 meter, bergegas ke depan Su Yang, dan meledakkan tinju daging yang sangat kuat ke tubuh Su Yang. Jika bukan karena tubuh perlindungan ilahi tingkat atas dari jam semesta Jiucai, saya khawatir bahkan kekuatan fisik Su Yang akan sangat menderita karena kekuatan fisik murni dari darah monster setengah dewa ini. Ini mengerikan, kekuatan ini luar biasa. Elisa awalnya ingin bergegas ke langit dan bertarung bersama Su Yang, tetapi dia segera menemukan bahwa Su Yang tidak mengerahkan semua kekuatannya dari awal hingga akhir, bahkan jika dia menghadapi lengan angin dalam bentuk dewa unicorn pada hal ini. Saat itu, Su Yang masih begitu tenang dan tenang tanpa panik sedikit pun. Elisa, jangan khawatirkan aku, bahkan jika dia benar-benar unicorn, apa yang harus dia lakukan? Aku bisa membunuh naga asli, dan unicorn, berapa umurnya? Di benua ini, tidak banyak orang yang berani melanggar garis kuat Gunung Qilin. Su Yang dihitung sebagai satu, dan masih yang paling kuat di antara mereka. Aku melihatnya bergerak cepat, mengangkat Asura Divine Sword untuk mengunci nafas dari lengan baju angin di depannya, dan bergegas untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, Feng Xiu tampaknya tidak sepenuhnya beradaptasi dengan peningkatan kuat yang dibawa garis keturunan Qilin kepadanya. Faktanya, kekuatan ini juga memiliki efek samping yang sangat kuat pada tubuh Feng Xiu. Dia tidak akan dengan mudah menampilkan energi tersebut, karena sekarang, kekuatan fisik Feng Xiu tidak dapat menahan reaksi dari darah binatang unicorn. Ini juga salah satu alasan penting mengapa dia begitu ingin mendapatkan warisan jam semesta berwarna 9. Artefak jam Jiucai Qiankun tidak hanya dapat digunakan sebagai artefak pertahanan terbaik, tetapi juga kekuatan urat dan tulang tubuh pewaris setelah diintegrasikan ke dalam jiwa jam akan sangat meningkat. Dan peningkatan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan kebutuhan paling mendesak untuk selongsong angin. Tepatnya, hanya dengan artefak pertahanan yang cukup kuat,
atau sarana yang dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan urat-urat tubuh, unicorn ini dapat mengerahkan kekuatan sejatinya. Tetapi sekarang, bahkan jika Feng Xiu menunjukkan bentuk transformasi ini, dia tidak berani menyia-nyiakan energi ini dengan sembarangan. Mentalitas semacam ini ditakdirkan untuk menahan kemampuan tempur Feng Xiu yang sebenarnya, membuat setiap gerakannya menjadi terbatas. Di sisi lain, pihak Su Yang, semua kekuatannya adalah kekuatannya sendiri, tidak ada efek samping sama sekali, bahkan kekuatan Sura yang diwarisi adalah warisan dewa yang sebenarnya, tidak ada yang disebut saling memanfaatkan antara keduanya. Alasan terpenting bagi Su Yang untuk mendapatkan warisan para dewa adalah karena ia disetujui oleh Dewa Sura sendiri. Terlebih lagi, dia memikul misi yang lebih penting. Di sisi lain, Feng Xiu, sekarang pada dasarnya adalah boneka yang hidup, bersedia menantikan kepala kuda Kilinsan, itu akan berakhir tragis. Hahaha, Feng Xiu, kamu benar-benar kepompong, mewarisi kekuatan unicorn yang kuat ini, dan tampaknya itu telah meningkat pesat untukmu. Bagaimanapun, dalam waktu singkat, kamu telah mencapai kekuatan iblismu melawan langit. Ekstrim. Namun dengan cara seperti ini niscaya sama dengan masalah yang lebih besar buat Anda, jika kekuatan fisik Anda tidak bisa menandingi kekuatan unicorn asli, maka kekuatan ini akan menjadi kendala bagi Anda, semakin Anda menjadi cemas, semakin sering Anda harus menghadapi lebih banyak kegagalan. Petik 2. Kata-kata Su yang bisa dianggap menusuk tulang belakang Feng Xiu, membuatnya sangat marah. Jangan mencoba membuatku kesal di sini, aku tidak takut padamu. Gemuruh. Keduanya dengan cepat menyelesaikan tabrakan kuat di udara lagi. Saya harus mengakui bahwa darah unicorn memiliki peningkatan yang luar biasa di tubuh utama selongsong angin, meski efek sampingnya jelas, peningkatan kemampuan tempurnya juga cukup mengerikan, serangan fisik dapat digunakan sebagai alengan angin, kekuatan jurus pedang yang kuat. Tahukah Anda, Feng Xiu saat ini juga adalah orang yang kuat di puncak melintasi malapetaka. Meskipun latar belakang dan alam spiritualnya jauh dari dibandingkan dengan Su Yang, unta kurus lebih besar dari kuda. Semua orang mengerti kebenaran ini. Tidak ada yang di tahap puncak kesengsaraan salib lemah. Meskipun Su Yang selalu berada di atas angin dalam pertempuran ini, kekuatan represifnya tidak sejelas yang dia bayangkan, bahkan, di bawah premis bahwa Feng Xiu memutuskan untuk menarik darah fisik pada tingkat tertentu, dia dan Su Yang pada dasarnya dapat bertarung, satu sama lain. 55 terbuka. Hanya saja, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa jika keadaan pertempuran seperti itu dipertahankan, semakin ditunda ke tahap selanjutnya, semakin bermanfaat bagi Su Yang. Feng Xiu, aku akan serius. Kamu sebaiknya menerima pukulanku, kalau tidak itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagimu. Tiba-tiba, Su Yang berbicara, dan cahaya ki hitam besar dengan cepat terkondensasi di belakangnya, itu adalah pedang berwujud ki yang terkondensasi dari asal Asura Su Yang yang paling murni. Ya Tuhan, aura pedang ini benar-benar menakutkan, kan? Basis budidaya Lord Demon Lord saat ini benar-benar tak terbayangkan. Su Yang bertarung di atas, dan ratusan ribu iblis di bawah terus bersorak untuknya dan menyanjung mereka. Dalam pertempuran ini, Su Yang dapat dikatakan telah memanfaatkan waktu dan tempat yang tepat, dan Feng Xiu, seperti biasa, berjalan di garis aslinya, melawan langit. Energi pedang besar dengan cepat mengembun, dan tubuh yang mengunci selongsong angin menekan ke arahnya. Feng Xiu mengerutkan kening untuk pertama kalinya, tentu saja, dia tahu bahwa setiap serangan yang dimainkan Su Yang penuh dengan kekuatan penekan, dan kali ini lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya menilai dari nafas pedang ini, kekuatannya pasti lebih kuat dari pedang sebelumnya. Unicorn mengaum. Feng Xiu tiba-tiba berteriak, warna merah darah di pupilnya tiba-tiba membengkak sedikit, membuka mulutnya, nafas kilin yang sangat kuat dilepaskan, dan raungan gemetar Tianyu dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Dalam sekejap, auman unicorn yang sangat kuat ini benar-benar memusnahkan aura pedang yang ditembakkan Su Yang, namun, pada saat kedua kekuatan ini saling bersentuhan, wajah Feng Xiu tiba-tiba menjadi pucat karena dia menyadari bahwa dia memilikinya, telah ditipu. Su Yang, kamu benar-benar metode yang bagus. Hahaha cuma pengen bikin surprise aja, udah bersemangat banget. Tenang bro, benar saja, Su Yang sekali lagi menggunakan yang terbaik di penutup mata, memainkan selongsong angin sekali di depan ratusan ribu setan di bawah.
Pedang Qi barusan adalah berwujud dan tidak berwujud garis darah kilin Feng Xiu saat ini diperdalam, dan dia tidak perlu meledakkan kekuatan apapun sama sekali, dan dia dapat dengan mudah membawanya dengan kekuatan fisiknya. Namun, dia telah membayar sebagian besar dari konsumsi asli untuk teknik mata buta ini. Bersiaplah, aku akan menjadi nyata kali ini. Kulit Su yang segera menjadi sangat serius, dan pada saat yang sama, lebih dari selusin lampu pedang Asura padat bersinar di sekitar tubuhnya. Feng Xiu memang sengsara, tapi dia juga mengerti bahwa apapun pukulan yang dia hadapi dalam pertempuran ini, dia hanya bisa menggigit peluru dan membawanya ke bawah, karena jika pertempuran ini tidak bisa menangkap seluruh 10.000 Demon Abyss, maka sebagai Su yang mengatakan bahwa sebelum perjalanan Yun Mengze, dia tidak akan memiliki kartu Hall, dan dia akan dapat memaksimalkan kekuatan unikonnya. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, aku harus mendapatkan hati Kaisar Iblis, karena hanya kekuatan itu yang dapat membawa kekuatan unicorn dengan sempurna. Su yang hanya merentangkan tangannya dengan tenang, jika Anda memiliki kekuatan ini, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Lakukan gerakan, geser, gerakan sederhana yang hanya mengeluarkan gelombang cahaya dari tangan, dan cahaya pedang padat yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menuju selongsong angin di depannya pada saat yang bersamaan. Tapi kali ini, selongsong angin juga menunjukkan kekuatan yang besar, dan nafas kilin yang kuat dengan cepat mengembang, menggandakan tubuh fisiknya sekali lagi. Dia melayang di udara, seperti monster ungu tua yang besar. Wajahnya mengerikan, dan nafasnya cukup menakutkan. Lebih dari selusin lampu pedang Sura terbang pada saat yang sama, dan lengan angin menyeret tubuh besarnya dan menarikkan lengannya dengan sembrono di udara. Kekuatan yang menakutkan berubah menjadi beberapa gelombang udara ungu tua untuk diledakkan. Hal yang memalukan adalah kali kedua ini ternyata menjadi penutup mata yang lain. Su Yang. Feng Xiu hampir mengertakkan gigi dan menyebutkan namanya, tetapi saat ini Su Yang berdiri di sisi yang berlawanan, tetapi dia sudah tertawa terbahak-bahak. Tampaknya gaya tingkat Grandmaster yang biasanya miliknya telah benar-benar menghilang, dan digantikan oleh pria menjengkelkan yang mengolok-olok lawannya. Hahaha, gimana, kamu tertipu lagi? Pepatah lama itu bagus, ada yang berulang dan berulang kali. Jangan khawatir, kali ini aku akan main beberapa ronde denganmu dengan serius. Su yang menyingkirkan ekspresinya yang ceria, dan akhirnya menjadi sedikit serius. Dan adegan dia bermain dengan lengan angin 2 kali berturut-turut juga dilihat oleh Elisa dan yang lainnya di bawah, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Semua makhluk ras iblis memahami bahwa Su yang melakukannya dengan sengaja, tujuannya adalah menggunakan metode ini untuk menekan pendekar pedang teratas dari Liga Pedang Jin Utara di bawah, sehingga kerugian ras iblis diminimalkan. Setelah perang antara dua pasukan, keadaan pemimpin akan sangat mempengaruhi moral seluruh pasukan. Benar saja, setelah diejek 2 kali berturut-turut, pendekar pedang yang kuat di bawah komando Feng Xiu ini menjadi gugup satu per satu. Semua orang tahu bahwa mentalitas pertarungan antara kekuatan teratas juga merupakan faktor yang sangat penting. Su yang memiliki keunggulan dalam keseluruhan proses. Pada saat ini, selongsong angin yang telah dimainkan berturut-turut telah jatuh ke dalam kondisi kekerasan, dan itu tidak mungkin lagi setenang biasanya. Begitu Anda kehilangan ketenangan pikiran, tinggal menunggu waktu sebelum Anda mengungkap kekurangan Anda. Untuk mencegah Su yang bermain trik lagi, Feng Xiu memilih untuk mengambil inisiatif kali ini. Tubuhnya yang besar tampak tidak praktis, tetapi saat dia bergerak cepat di saat berikutnya, itu benar-benar mengejutkan semua pengamat. Seolah-olah dia berjalan di dalam hukum kehampaan, itu sangat menakutkan. Su yang juga tertegun sejenak, tetapi dengan kekuatan reaksinya, sangat tidak mungkin untuk membuat serangan diam-diam Feng Xiu berhasil, dan tubuhnya akan sepenuhnya virtual di saat berikutnya, seperti ini, menghindari pukulan kuat dari Feng Xiu. Kekuatan tinju ini sangat menakutkan. Untungnya, Su yang mahir dalam mewarisi Void, dan dapat bergabung dengan asal mula Void di titik manapun dalam proses pertarungan yang sebenarnya. Su yang telah sepenuhnya menekan Feng Xiu dengan prestasinya di area ini. Kecepatanmu sangat cepat, Feng Xiu, jika kamu bisa mengejarku, kamu mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menang, ayolah. Su Yang berkata, tubuhnya mengembun keluar dari kehampaan lagi, dan kemudian, permainan yang mirip dengan kucing dan tikus dimulai.
Hanya saja tangkapan di sini adalah tipuan. Dengan bantuan kekuatan kekosongan, Su yang ternyata lebih dari selusin tubuh hantu terkondensasi dari asal Asura murni. Di sekitar tubuh kilin yang besar ini, gangguan gerilya terus dilakukan. Feng Xiu dapat memahami bahwa Su yang melakukan ini untuk menunda waktu sebanyak mungkin. Di satu sisi, untuk bermain dengannya, dan di sisi lain, untuk terus-menerus mengkonsumsi kemampuan tempur terbatas Feng Xiu yang terbatas. Lagi pula, darah para unicorn membakar lebih banyak di tubuhnya, dalam sekejap, pembuluh darah tubuh Feng Xiu akan mengalami pukulan hebat. Tiba-tiba, saya melihat Feng Xiu mengejarnya dan berhenti, telapak tangannya memadatkan dua sinar ungu yang sangat terang dari udara tipis. Nafas gemuruh yang kuat terus muncul di tengah telapak tangannya, melepaskan gelombang teror yang bergetar. Su Yang, kamu memaksaku melakukan ini. Feng Xiu hanya mengatakan kalimat ini, Su Yang segera menyadari bahwa orang ini pasti akan benar, dan harus ada metode ampuh tingkat kartu truf nyata yang akan dirilis. Mengesampingkan postur ceria, Su Yang segera merilis transmisi jiwa ke Elisa di bawah. Bersiaplah, aku khawatir orang ini akan membuat langkah yang lebih besar. Elsa sangat cerdik sehingga dia segera mengeluarkan perintah kepada semua tetua iblis di bawah komandonya untuk menangguhkan ritme serangan pasukan iblisnya sendiri dan menjaga jarak yang relatif aman dari pendekar pedang teratas dari aliansi pedang ini. Pada saat yang sama, saya melihat cahaya unicorn di tubuh Feng Xiu terus membesar, dan dalam jarak tertentu di sekitarnya, kekuatan petir yang sangat dahsyat keluar dari udara tipis. Dengan tubuh Feng Xiu sebagai intinya, dalam jarak 100 meter dari area sekitarnya, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya terus bergetar dan mengaum, hampir seolah-olah alam semesta benar-benar runtuh dalam guntur. Tahap ketujuh dari keterampilan sihir penentang surga, Domain Kirin. Pada saat berikutnya, garis besar unicorn besar dipadatkan di atas kepala Feng Xiu itu adalah totem dewa unicorn ungu hitam lengkap, yang muncul bersama dengan alam rohaninya. Aku tahu ini kartu trufmu yang sebenarnya. Su Yang tidak bisa membantu tetapi mengangkat mulutnya sedikit. Dia akhirnya mencapai tujuannya dan melihat semua detail yang dimiliki Feng Xiu, tetapi dalam menghadapi alam unicorn yang menakutkan ini, Su Yang tampaknya tidak 100% yakin bahwa dia bisa ditekan. Sungguh aura domain yang kuat, ini pasti kekuatan warisan dari garis keturunan Gunung Kilin. Ini sebanding dengan level dewa, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Setelah melihat pemandangan ini, banyak iblis kuat di bawah sudah kedinginan di hati mereka. Bagaimanapun, masih ada perbedaan besar antara nafas sejati Tuhan dan nafas orang kuat yang melintasi alam kesengsaraan. Tahukah Anda, meski Su Yang telah mewarisi kekuatan Shuro, namun hati bidadari masih tersegel di tangan Dao Jun Xiao Yao di menara tak berujung. Bagian lain dari warisan Sura yang disegel di dalamnya tidak masuk ke tubuh Su Yang, jadi dia belum bisa mencapai ranah Dewa Sura. Tidak ada keraguan bahwa di lapangan, Feng Xiu akhirnya menemukan tempatnya dan menekan Su Yang. Hahaha, ini adalah garis keturunan Kilin yang sebenarnya, bagaimana perasaan Su Yang? Feng Xiu akhirnya tertawa, dan pada saat yang sama dia mulai mendekati lokasi Su Yang, menggunakan kekuatan bidang unicorn miliknya yang kuat untuk terus menimbulkan masalah bagi Su Yang. Menurutmu apakah jika kamu melepaskan domain Kirin, kamu bisa menjadi tak terkalahkan? Aku masih mengatakan itu, ini sama sekali bukan kekuatanmu sendiri, kamu hanya boneka yang menyedihkan. Su Yang berkata, artefak janji Huang Tian sekali lagi muncul, mengelilingi tubuhnya, dan pada saat yang sama, tubuh pedang Sura dengan cepat mengembunkan aura hitam yang lebih kuat. Jelas, kali ini Su Yang akan memberikan kekuatan aslinya. Gemuruh. Pada saat berikutnya, Su Yang memotong energi pedang hitam besar di udara. Itu benar-benar berbeda dari tipuan mata buta sebelumnya yang menyilaukan, kekuatan pedang ini hampir memecahkan kekosongan. Itu sudah merupakan perwujudan dari kekuatan terkuat di bawah kekuatan Tuhan. Kekuatan pedang ditampilkan dengan sempurna, dan itu dipotong dengan berat di tubuh selongsong angin. Kekuatan cahaya pedang ini bahkan mengeluarkan raungan yang mengejutkan dengan kekosongan, dan seluruh medan perang iblis di bawah tampaknya untuk sementara menghentikan ritme karena pedang Su Yang. Namun, pedang menakutkan inilah yang tersampir di permukaan domain Kirin, dan umpan balik yang diterimanya mengejutkan semua orang. Apa? Su Yang melihat ke depannya dengan cara yang luar biasa, bahwa domain Kirin tidak terluka.
Dan Feng Xiu akhirnya mulai tertawa dengan sombong. Su Yang, tahukah kamu? Aku telah menunggu hari ini terlalu lama, dan akhirnya aku bisa menekanmu dengan kekuatanku. Hari ini adalah waktu bagiku untuk menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Feng Xiu menjadi sangat bersemangat, dan tampaknya justru karena keberadaan ini yang membuatnya sangat siap untuk menarik kekuatan unicornnya, bahkan jika dia membayar harga tinggi, dia akan mengambil kesempatan ini. Hancurkan Su Yang secara menyeluruh. Suara mendesing, cahaya ungu hitam dan bayangan berkedip-kedip lagi kali ini, Feng Xiu mengendarai seluruh alam spiritual dan menekan ke arah posisi Su Yang. Saat kekuatan medan ini terus mendekat, kekuatan guntur terus-menerus muncul di kehampaan di sekitarnya, yang sepenuhnya menghalangi jalur lain dari pergerakan ruang Su Yang. Dan kekuatan Tuhan yang nyata ini juga membuat Su Yang merasakan tekanan yang sesungguhnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan unicorn ini untuk peningkatan kemampuan keseluruhan Feng Xiu masih luar biasa. Seberapa kuat kemampuan tempur sebenarnya dapat diperoleh tergantung pada seberapa banyak Feng Xiu bersedia membayar. Dan sekarang, ketika dia benar-benar melepaskan mentalitas yang terbelenggu di dalam hatinya dan menjadi putus asa, saat itulah selongsong angin menjadi yang terkuat. Petir, Feng Xiu meraung sepanjang hidupnya, dan kekuatan medan yang menakutkan di luar tubuhnya dengan cepat mengembun di mulut totem unicorn di atas kepalanya. Detik berikutnya, totem unicorn dengan keras membuka baskom darahnya dan mengeluarkan guntur nyata di atas kepalanya. Kepala Su Yang. Kekuatan atribut guntur yang mengandung kekuatan unicorn, seperti pedang raksasa menakutkan yang membuka dunia, menebas ke arah lokasi Su Yang. Klik, detik berikutnya, di balik kekosongan tempat Su Yang berada, ada lubang mengerikan yang dipotong. Langit saya sangat mengerikan, kekuatan unicorn benar-benar menghancurkan kehampaan. Benar saja, kekuatan sebenarnya dari para dewa masih tak tertandingi. Tidak peduli seberapa kuat latar belakang Demon Venerable, saya khawatir akan sulit untuk melawan kekuatan dewa ini. Pada saat ini, Elisa juga memandang Su Yang dengan wajah khawatir. Bagaimanapun, semua orang memahami aspek menakutkan dari alam dewa ini. Su Yang secara naluriah mengangkat pedang Sura dan memegang pedang panjang secara horizontal di depannya. Kekuatan mengerikan Sura terus-menerus memancarkan asal hitam yang kuat, menarik kekuatan pedang Sura secara ekstrim. Sura Jianfeng, buka! Su Yang meraung, dan sekali lagi menebaskan pedang ke totem unicorn besar di depannya. Dalam sekejap, semua cahaya di kehampaan benar-benar lenyap, dan seluruh dunia benar-benar ditelan oleh warna hitam tak berujung ini. Di ujung langit, jiwa Shuro yang besar muncul lagi, tampaknya hanya satu telapak tangan yang bisa memegang totem unicorn di depannya di telapak tangannya, dan seluruh langit sepertinya dipenuhi sepenuhnya oleh Shuro yang besar ini, totem. Unicorn kecil, mencari boneka, apakah kamu bangga? Ini jelas suara dari Dewa Sura, dan paksaan yang menakutkan dengan cepat menyelimuti seluruh medan perang 10.000 jurang iblis. Sura, kita bertemu lagi. Aku tahu bahwa pada akhirnya kamu akan menjadi bencana yang fatal. Aku berkata tidak ada yang mengizinkanmu menjadi dewa. Sura mencibir dan memandang Qilin, apa aku belum tahu ambisimu? Tetapi bahkan jika aku tidak memiliki kemampuan untuk mengubah semua ini, tapi pewarisku Su Yang, dia pasti karakter yang menghancurkan bumi, dan era baru seluruh benua berakhir. Itu akan dihidupkan olehnya. Petik 2. Sura totem tidak bertahan lama, dan segera menghilang, tetapi itu juga membuat pedang Su Yang tajam dan tak terkalahkan. Benar saja, Feng Xiu mengalami pukulan telak. Totem unicorn di tubuhnya melahirkan retakan, bahkan di domain unicorn yang mengelilinginya, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkedip dan meredup. Di satu sisi, Feng Xiu hari ini belum dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini. Bagaimanapun, dia baru saja menerobos sistem serangan pengawal surga. Di sisi lain, kekuatan fisiknya sudah kewalahan karena konfrontasi ini berlangsung begitu lama. Ada kemungkinan runtuh. Karena berbagai alasan, dia tidak bisa menahan kekuatan pedang Su Yang. Tiba-tiba, Feng Xiu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Totem unicorn akhirnya menghilang dengan cepat dalam keadaan tidak terkendali. Namun, Su Yang menemukan bahwa garis keturunan Qilin di tubuh Feng Xiu tampaknya menjadi lebih kejam. Aku berkata, kamu sebaiknya memahami kekuatanmu sendiri sebelum kamu datang kepadaku,
jika tidak aku takut bahkan jika kamu dan aku belum punya waktu untuk duel puncak, kamu akan disiksa sampai mati oleh kekuatan ini. Feng Xiu mencibir, apakah Anda bersimpati dengan saya? Anda belum memiliki kualifikasi. Su Yang, tunjukkan yang terbaik, ini kartu truf terbesar saya di stasiun ini. Begitu suara Feng Xiu jatuh, dia tiba-tiba memadatkan asal garis darah merah, tetapi asal ini tidak terkunci ke arah Su Yang, tetapi ditujukan ke medan perang iblis di bawah. Tidak baik, Su Yang secara naluriah melahirkan pemikiran seperti itu. Pada saat berikutnya, asal merah besar ini baru saja menabrak pusat medan perang iblis. Para prajurit yang meninggal di garis klan iblis yang sama, setelah diselimuti oleh asal berdarah ini, sebenarnya bangkit dengan cepat dalam waktu singkat. Dan cahaya merah darah yang menyelimuti setiap prajurit iblis yang dibangkitkan membuat mereka memancarkan aura pembunuhan yang sangat kejam dan brutal. Semua prajurit iblis yang dibangkitkan mulai berpaling dari medan perang, mengikuti sisi Liga Pedang Jin Utara. Tim mulai melakukan pembantaian sesama iblis. Tidak. Kekuatan macam apa ini? Para tetua ras iblis benar-benar ketakutan, mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu sama sekali, dan bahkan lebih tidak bisa percaya bahwa garis Gunung Qilin, warisan para dewa, memiliki metode pengendalian jiwa yang aneh dan brutal. Seperti yang diketahui semua orang, ini bukan lagi warisan kehidupan Gunung Qilin sendiri, tetapi Feng Xiu mengintegrasikan metode pengendalian jiwa yang awalnya berasal dari garis Tuoba ke dalam praktiknya sendiri, dan menggunakan kekuatan garis keturunan Qilin untuk melanjutkan. Benar-benar ada kamu. Tampaknya kamu belum menjadi antek keluarga Tuoba dari dinasti Jin Utara selama bertahun-tahun, dan kamu bahkan telah memperoleh keterampilan melahirkan. Mereka, Feng Xiu mencibir, rahasia latihan keluarga Tuoba sebenarnya diperoleh dari dalam istana mereka. Setelah menggabungkan dan mengubah praktik saya menemukan metode menantang surga semacam ini yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Jika tidak ada persiapan seperti itu, bagaimana kita bisa menaklukkan beberapa kerajaan satu demi satu dengan tim kultivator Liga Pedang kita sendiri? Petik 2. Su Yang juga memikirkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi dia tidak memikirkan jawabannya sama sekali. Baru sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Feng Xiu. Su Yang mengerti bahwa teknik menakutkan yang digunakan di medan perang dan cara mengendalikan jiwa akan selalu seperti itu. Kerugian besar dari nomor asli sepenuhnya dibalik oleh gelombang operasi yang tiba-tiba oleh selongsong angin ini. Lebih penting lagi, kekuatan tempur boneka iblis ini tampaknya lebih kuat daripada prajurit iblis dalam keadaan semula. Seluruh tentara melakukan serangan balik. Untuk Liga Pedang Jin Utara, beberapa murid utama Feng Xiu segera mengeluarkan perintah ofensif kepada prajurit boneka klan iblis yang dibangkitkan. Ritme menyerang, yang telah diperlambat, dihidupkan kembali di bawah operasi Feng Xiu, dan Demon Warriors menghadapi tekanan negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Elusa, segera perintahkan prajurit untuk mundur ke arah gunung belakang, di sini aku akan melawan. Su Yang tidak mampu menanggung mentalitas setengah main-main. Dia jatuh di tengah medan perang 10.000 jurang iblis untuk pertama kalinya, dan dia harus menggunakan satu orang untuk menghentikan puluhan ribu prajurit iblis yang bangkit kembali. Hanya mengandalkanmu, Su Yang, jangan orang yang ceroboh, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa? Su Yang tidak berbicara terlalu banyak omong kosong pada saat berikutnya ketika dia mendarat dengan mantap, dia benar-benar mengisolasi medan perang sendiri, dan berdiri di depannya adalah puluhan ribu prajurit boneka iblis ini. Saat berikutnya, Su Yang menyentuh bagian tengah alisnya untuk pertama kalinya, Su Yang menggunakan keadaan pikiran Tianyan di benua nyata. Suara menakutkan pecah dalam sekejap, dan totem mata langit yang tak tertandingi akhirnya terkondensasi di atas kepala Su Yang. Ketika kekuatan totem ini benar-benar bersinar, Su Yang memancarkan aura hitam yang sangat menakutkan. Meskipun dia masih belum memiliki domain sura, Su Yang menggunakan metode ini untuk mensimulasikan kemampuan pembentukan domain serupa yang dapat dia gunakan, dan dia hampir tidak berhasil mencapai ranah master. Meskipun aku belum bisa mengendalikan domain sura yang sebenarnya, dengan kekuatanku sendiri, itu lebih dari cukup untuk menghentikanmu. Di saat berikutnya, hitam tak terbatas ini menyelimuti puluhan ribu binatang buas. Tak lama kemudian, binatang ini sepertinya menjadi gelisah. Mereka tersesat di sumber asura tak terbatas yang hitam.
Setelah kehilangan tujuan mereka, mereka jiwanya melepaskan jeritan kesakitan yang tak tertandingi. Memalukan, Feng Xiu sangat marah. Awalnya, dia menggunakan gerakan ini sebagai kartu truf. Tidak hanya Su yang dipaksa keluar begitu awal, tapi dia begitu mudah ditekan olehnya sendiri. Mungkinkah kita telah menghabiskan begitu lama dalam rencana itu, tetapi hari ini kita masih harus gagal karena orang ini? Feng Xiu penuh ketakutan, tetapi saat ini dia baru saja menghancurkan jiwa unicorn, dan dia memainkan darah murni. Kemampuan bertarungnya yang sebenarnya telah sangat berkurang, dan sekarang tidak mungkin untuk menang di depan. Su Yang, kartu Hall yang dia gunakan di medan perang tampaknya sepenuhnya ditahan oleh Su Yang. Puan, Su Yang itu tampaknya terlalu kuat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan formasi anehnya, boneka iblis yang kita lepaskan tidak dapat menerobos. Feng Xiu melihat dalam-dalam ke pusat hitam tak berujung di bawah, satu-satunya titik cahaya, di mana Su yang berada, akhirnya menarik napas ketidakberdayaan. Tidak masalah, perintahkan mundur. Dengan Su yang di sini, kita tidak bisa berhasil sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menggantungkan harapan kita pada medan perang lain. Hahaha, Feng Xiu, apa kamu terlalu banyak berpikir? Pada saat ini, ledakan tawa lancang tiba-tiba keluar di langit. Su yang memusatkan pandangannya dan melihat bahwa orang di sini bukanlah orang lain, tetapi ular naga-naga yang baru saja diangkat oleh dirinya sendiri sebagai wakil penguasa 3000 cabang Daozu dari Sekte Qianyun. Kenapa kalian ada di sini? Haha, bos, kami telah memenangkan kemenangan besar di divisi lain. Itu juga karena strategimu yang sempurna sehingga kami memiliki modal untuk melakukan serangan balik pertama kali, naga biru dan harimau putih, Suzaku, 3 pedang besar liga. Kekuatan aula utama telah kami musnahkan oleh lebih dari 60%, dan Wu Shuang telah membawa beberapa orang ke sini untuk mendukung. Petik 2. Mendengar kata-kata Lomon, Feng Xiu tiba-tiba jatuh ke ruang bawah tanah es, dan murid-murid dari pintu dalam aula Xuanwu di sekelilingnya semuanya pucat, seolah-olah ada perasaan bahwa situasi umum telah hilang. Su Yang, aku melakukannya denganmu. Feng Xiu telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan tidak pernah begitu putus asa seperti hari ini tampaknya selama Su Yang hidup selama 1 hari, jalan di depannya akan penuh duri. Puan, tidak. Murid-murid besar di sekitarnya dengan tergesa-gesa mencoba menghentikannya, tetapi kekuatan Feng Xiu terlalu menakutkan, dia sudah berubah menjadi cahaya dan bergegas menuju ke arah Su Yang. Tetapi pada saat ini, Feng Xiu benar-benar memegang tulang di antara daging dan darahnya sendiri di tangannya, itu adalah pedang tulang yang telah ditingkatkan oleh darah unicorn. Kekuatan pedang ini akan sangat menakutkan. Feng Xiu percaya diri. Selama dia bisa memasukkan pedang ini ke dalam tubuh Su Yang, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, vitalitasnya akan sangat terluka, dan dia akan benar-benar menderita karena garis keturunan, gejala tingkat kolaps. Gemuruh. Benar saja, Su Yang tidak memiliki banyak pertahanan karena dia dalam formasi ini, dan segera setelah pedang Feng Xiu menembus tubuhnya, Jiu Cai Qiankun Zong Zong Sol mengambil inisiatif untuk melepaskan kekuatan yang sangat kuat, lulus. Detik berikutnya, bel berdering hampir melewati setiap sudut di sekitar sejauh ini, dan cahaya terang jiwa lonceng juga sepenuhnya melindungi tubuh Su Yang di dalamnya. Seng Sheng mematahkan pedang tulang di tangan Feng Xiu. Benar-benar hancur. Engah. Seteguk besar darah keluar dengan liar, Feng Xiu benar-benar tidak berdaya kali ini, dan segera kehilangan kesadaran dalam proses diledakkan. Jika bukan karena kekuatan unicorn dalam tubuh sebagai penjaga, hanya kerusakan dari kejutan balasan ini yang bisa menghancurkannya. Murid-murid utama itu segera memeluk tubuh Feng Xiu dan bergegas menuju ujung pinggiran luar sejauh ini, sementara yang lain berusaha sekuat tenaga untuk melawan tim pendukung yang dipimpin oleh ular piton naga. Simpan untukku, jangan biarkan satu pun pergi. Suara naga piton menyelimuti seluruh medan perang, Su Yang tidak menghentikannya, tetapi Su Yang tahu betul di dalam hatinya bahwa Feng Xiu tidak boleh dibunuh hari ini, dan sangat tidak mungkin baginya untuk jatuh seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah boneka yang dipilih oleh garis Qilin bahkan jika dia ingin mati, Qilin tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Tetapi satu-satunya kabar baik adalah bahwa ratusan ribu makhluk ras iblis tidak menderita banyak kerugian, hanya puluhan ribu tentara yang mati.
Ini sudah merupakan berkah kesialan. Jika Su Yang tidak datang tepat waktu, saya khawatir seluruh 10.000 jurang iblis akan dihancurkan hari ini, karena jika Anda melihat seluruh ras iblis, bahkan permaisuri Elsa, tidak ada yang bisa hentikan kekuatan unicorn lengan angin. Perlu disebutkan bahwa murid elit yang dibawa oleh ular naga-naga juga sangat kuat, bahkan jika mereka bersaing dengan anak-anak klan dari aliansi pedang Aula Xuanwu, mereka tidak kalah. Dalam waktu singkat, Su Yang secara pribadi bergabung dengan medan perang dan mulai membunuh para fanatik Liga Pedang Jin Utara. Meskipun Su Yang tidak terlalu peduli dengan kehidupan dan kematian Feng Xiu, Su Yang tidak berencana untuk melepaskan detail inti dari Liga Pedang Jin Utara. Akhirnya, ribuan pendekar pedang teratas dari Liga Pedang terbunuh dan terluka dalam pengepungan bersama Su Yang dan tentara dukungan Mang Naga, dan lebih dari 80% pendekar pedang teratas jatuh dalam pertempuran ini.